Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak kelas 2 SD IT Harunia hari ini semuanya? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan aktivitasnya selalu diberkahi Allah ya, selalu di jalan Allah. Aktivitas kalian adalah aktivitas yang bermanfaat. Nah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan belajar ya, masih di tema 4 subtema 3 khusus muatan bahasa Indonesia ya, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum kita mulai, kita dahului dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Taman bermain adalah salah satu tempat untuk bermain atau melakukan aktivitas lain. Kita akan merasa nyaman jika taman bermainnya bersih dan sehat. Nah anak-anak, apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada taman untuk bermain? Nah, kalau ada, jangan lupa ya untuk selalu dijaga kebersihannya, agar ketika kita bermain, kita selalu sehat ya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian buka halaman 98. Nah, Salman dan teman-temannya mempunyai tempat bermain yang sering dikunjungi. Tempat itu adalah taman yang berada di dalam kompleks perumahan Salman. Taman itu juga biasa digunakan oleh Salman untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, Salman menulis tentang tempat bermainnya. Berikut adalah hasil tulisan Salman. Judulnya, Taman yang Bersih dan Indah. Setiap sore aku selalu bermain di taman kompleks dekat rumahku. Banyak pepohonan di taman sehingga udaranya terasa sejuk. Taman itu juga bersih dan indah. Aku dan teman-teman selalu menjaga kebersihan di taman itu. Begitu juga dengan warga kompleks yang datang ke taman tersebut. Salah satu caraku menjaga kebersihan taman adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan taman bermain yang bersih membuat kesehatan kita lebih terjaga. Nah anak-anak, itulah tadi cerita yang ditulis oleh Salman. Jadi salah satu cara yang Salman lakukan untuk menjaga kebersihan taman bermainnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menjaga kebersihan di taman bermain kalian di sekitar rumah? Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menjaga kebersihan taman kalian di sekitar rumah? Apa yang sudah lakukan? Apakah sama dengan caranya Salman atau ada cara lain lagi untuk menjaga kebersihan taman? Nah, kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian cara menjaga kebersihan taman. Ciri-ciri taman yang sehat dan rapi. Nah, anak-anak, jadi ciri-ciri taman yang sehat dan rapi itu ada beberapa, di antaranya adalah taman kita itu harus bebas dari sampah dan kotoran, sampah makanan ya, misalnya sampah bekas minuman, sampah dedaunan ya. Intinya tidak ada sampah dan kotoran di sekitar taman. Nah, yang kedua, kursi atau peralatan bermain yang ada di sekitar taman juga tersusun rapi dan bersih, bebas dari coret-coret ya.
Nah, yang ketiga adalah tanaman yang ada di taman harus terawat. Jadi, tanaman yang ada di sekitar taman kita itu harus dirawat supaya indah ya, supaya udara yang ada di sekitar taman itu terasa segar ya. Jadi tanamannya subur-subur. Jadi indah dipandang, segar udaranya ya kan? Itulah beberapa contoh cara merawat ciri-ciri taman yang sehat dan indah. Nah, kalau kalian punya ciri-ciri lain ya, kalian bisa tuliskan di buku kalian untuk latihan di rumah supaya tulisan kalian juga semakin rapi ya. Baik anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Apa yang kalian pikirkan atau kalian lihat dari gambar ini? Iya, terlihat sebuah lapangan bermain ya. Tempat bermain ini dipenuhi oleh sampah ya. Kemudian ada air yang tergenang. Banyak sekali sampah dedaunan, sampah bekas air minum, bekas makanan. Jadi terlihat sangat kotor. Nah, karena hujan jadi taman di sekitarnya itu terlihat becek. Jadi kalau misalnya ada orang yang jalan, itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati maka dia akan terpeleset, bisa jatuh. Jadi kita bisa cedera dan terluka. Nah, anak-anak, jadi jangan sampai taman di sekitar kita itu kotor seperti itu ya. Jadi harus kita jaga tamannya. Jadi lapangan bermain yang kotor itu tidak nyaman untuk bermain, untuk berolahraga, maupun untuk kegiatan yang lainnya, misalnya untuk belajar ya kan. Jadi lapangan seperti itu bisa menyebabkan kita terkena penyakit. Baik anak-anak, sekarang kita buka bukunya halaman 122. Nah, di situ ada sebuah wacana atau teks yang berjudul polusi. Ayo kita baca sama-sama. Taman bermain kompleks rumah Tigor berada di pinggir jalan raya. Kendaraan bermotor banyak yang lalu lalang di jalan raya tersebut. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap dari knalpotnya. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran udara oleh bahan-bahan yang membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Menghirup udara yang tercemar bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini bisa berujung pada kematian. Selain polusi udara, kendaraan bermotor juga menjadi penyebab polusi suara. Polusi suara adalah gangguan suara yang keras hingga menyebabkan penyakit pendengaran. Penyebab lain polusi suara adalah suara kereta, toa yang berkualitas rendah dan sebagainya. Bunyi suara yang terlalu keras sangat berbahaya. Ia bisa menyebabkan menurunnya kemampuan pendengaran, bahkan bisa menyebabkan kerusakan indera pendengaran. Nah, anak-anak, ternyata asap kendaraan bermotor ya, asap yang keluar dari knalpot itu juga sangat berbahaya ya untuk kesehatan kita. Jadi dia akan menyebabkan polusi udara. Jadi bisa mengganggu kesehatan kita ya. Kemudian suara-suara kendaraan yang sangat nyaring juga bisa menyebabkan suara kita mengalami gangguan ya, baik itu suara kendaraan
kendaraan yang terlalu nyaring, suara toa, ya misalnya suara kereta yang nyaring itu kalau sering kita dengar, maka indera pendengaran kita akan mengalami kerusakan. Jadi kalian dimanapun berada harus selalu menjaga kesehatan. Kalau misalnya di jalan raya kalian menemukan kendaraan orang yang asapnya sangat hitam, kemudian berbau, kalian segera tutup hidung ya. Kemudian kalau misalnya ada suara-suara yang terlalu nyaring, kalian bisa tutup telinga kalian supaya kalian tetap terjaga kesehatannya. Oke anak-anak, sekarang kita main dulu yuk. Kita akan memasangkan kata dan maknanya yang benar. Nah, sekarang kita cari polusi suara. Apakah itu polusi suara? Ya, polusi suara adalah polusi yang disebabkan oleh suara yang melewati batas normal pendengaran. Oke, bagus. Nah, sekarang polusi udara. Polusi udara adalah pengotoran atau pencemaran udara. Nah, yang terakhir adalah bising. Bising itu artinya berasa peka pada telinga. Jadi berisik gitu bahasa ininya ya. Maksudnya ya. Nah, sekarang menjaga kesehatan badan. Ya. Jadi badan kita itu juga harus dijaga supaya terhindar dari penyakit ya. Penyakit itu bisa datang kalau kita kurang memperhatikan kesehatan ya. Misalnya kita untuk menjaga kesehatan badan, kita harus rajin mandi, ya, keramas, rajin cuci kaki, rajin gosok gigi untuk menjaga kesehatan gigi. Kemudian jangan lupa rajin cuci tangan, apalagi di masa COVID ini ya anak-anak. Jadi kalian harus menjaga kesehatan badan kalian dengan maksimal, dengan lebih bersih lagi. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting untuk kita supaya terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, anak-anak, jadi cara menjaga kesehatan itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya salah satunya dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan agar mengurangi polusi. Nah, kemudian kita juga harus menjaga kesehatan badan kita dengan cara rajin mandi, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Itu juga salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemberiannya itu harus kita jaga dan kita rawat, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.